kepada manembah marang ilahi. Jangan sampai kita kawin dengan sifat hewan. Maka Satrio Piningit itu akan sendirian hanya dengan Gusti Kang Akarya Jagat. Di dalam perjalanan Ashabul Kahfi juga pernah. Ashabul Kahfi itu didampingi dalam pencarian Tuhan, didampingi anjing. Apakah kita akan kawin dengan anjing? Tidak. Nah, makna ini yang diutarakan oleh kawan-kawan dalam. Peristiwa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sangat dalam, jangan ditafsirkan dalam bentuk yang sederhana. Mari kita baca makna-makna filologi, filsafat Jawanya, makna-makna yang terpendam di dalam nilai-nilai ritusnya, sehingga tidak menafsirkan terlalu gampang, lalu diambil sepotong-sepotong dianggap sesuatu penistaan terhadap, tidak ada hubungan dengan agama. Hubungan kita dengan leluhur adalah hubungan kita dengan adat istiadat luhur yang diajarkan di tanah Nusantara Jawa. Dalam upaya kita memahami nilai-nilai keluhuran berhubungan dengan Gusti Kang Akarya Jagat, Allah yang kita sembah berbeda dengan bentuk ritual upacaranya. Begitu sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada hal yang mungkin lebih spesifik kenapa menggunakan alat-alat seperti itu berarti kayak gong, itu kembali kepada nilai luhur. Peristiwa kenapa gong? Gong itu adalah guru sejati lan ngeracut busana ning manusia. Jadi gong itu penanda kita melepaskan diri kita dari egoisme, sifat sombong, takabur, riya. Siapa yang mengajarkan? Guru sejati sing muruhi. Jadi sifat gong itu sendiri adalah mengajarkan kita manembah marang Allah dan ngeracut busana ning manusia. Itu sebenarnya banyak yang dilakukan oleh kawan-kawan yang harus diartikan lebih dalam. Gitu, Bapak-bapak. Dan untuk simbol penghulu itu bukan menikahkan antara makhluk, ya, makhluk Tuhan yang berbeda, Ya, bukan. Jadi simbol penghulu itu bagaimana bisa menyatukan, ya, mengikat sebuah kerukunan antar beragama, antar suku, antar budaya. Jadi penghulu itu lambang sebuah ikatan yang menyatukan, bukan mencari di situ sebuah perbedaan. Dan terhadap sifat adu domba. ya. Asli poinnya seperti itu. Terus anu Gus, tolong Poinnya terkait ritual kakawin tersebut perlambang untuk intinya sebagai adat kejawaan apa Pak? Ya, sebenarnya kakawin itu di dalam Bhairawa Tantra itu ada Magma, Maisa, Maituna, Madhya, dan Mudra. Itu ada bagaimana molimo di dalam aksara Jawa itu itu Magma, Maisa, Maituna, Mudhya, dan Madra. Itu sudah jelas. Kakawin itu bukan kawin dengan hewan, bukan kekawin dengan, mohon maaf kasar ya, dengan pekerja seks, bukan. Kekawin marang Gusti. Bagaimana Roh Kudus di dalam diri kita, badan kita itu hanya Allah yang ada di dalam. Maka dia tidak akan melepaskan diri dengan kodrat dan ketetapan Gusti. Kekawin itu seperti itu. Sifatnya di dalam itu tingkat makrifat yang sudah dijelaskan. Tidak ada manusia apapun kecuali Allah di dalam diriku. Badan ini hanya menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, butuh penghulu. Penghulu itu siapa? Papan kang hono urip wening suci lir handayani paseban jati. Jadi penghulu sendiri itu adalah mengatakan di dalam aksara Jawa, lo lir handayani paseban jati, mengalirkan hidupmu kepada ketetapan Allah. Hu Allah, hu hidayah, hu khalifah. Siapa khalifahku? Ya Allah. Nah, pengiku papan kang tanpa kibat, gak ada kecuali dohirku papan kang tanpa kibat. Ini yang menyatakan Allah yang mengalirkan hidup kepada tuntunan. Itulah penghulu kita. Maaf, Gus. Itu yang mengikat semua jagat kadewatan, jagat raya, jagat bumi. Wah, bumi pasa pataka purwa itu semua. maaf Gus, ini untuk hasil tadi pertemuan dengan MUI gimana? Tolong Menambahkan. hasil dari Jadi gini, untuk menambahkan lagi tentang sebuah ikatan tadi, kenapa di situ dijelaskan bahwa ada nama Satrio Piningit dan Sri Rahayu. Ini bagaimana kita bisa mengikat apa sifat-sifat kebinatangan kita. Jadi orang-orang yang bisa mengikat sifat-sifat kebinatangan itu, dia akan mampu menciptakan kesejahteraan seperti Sri Rahayu. Dia menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, untuk hal yang menyampaikan hasil daripada pertemuan tadi, alhamdulillah, itu apabila kita melakukan hal itu benar-benar terjadi perkawinan fisik
antara manusia dengan hewan yang ada masalah ritual, mohon maaf seksnya. Nah, ada hubungan itu, maka itulah yang dianggap sebagai kemurtatan atau penyimpangan atau penistaan agama. Makanya pada poin pernyataan ini bukan sebagai justice bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah positif hukuman murtad, bukan. Jika pada pasal 3 keputusan MUI, jika kesemuanya diyakini sebagai tindakan yang benar, maka pelakunya dan semuanya terlibat di dalam dihukumi keluar dari Islam. Artinya jika semuanya, tetapi kan itu simbol, ya, bukan sesuatu yang sebenarnya. Itu hanyalah alat untuk menyampaikan atau kebutuhan konten tayangan agar bisa dijadikan sebagai acuan edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya, serta mudah-mudahan ini bisa memberikan kecerdasan kita. Ini kita clear sama beliaunya biar nggak Ya, kecerdasan ini clear dengan beliaunya. Sudah. Ini sudah. Terima kasih itu aja. Sebagai pelajarannya. Ya. Penutup. Ya. Sebagai kuasa hukum daripada rekan-rekan kami sangat minta Allah, ya kan, yang dituduhkan penistaan agama itu yang bagaimana, gitu loh. Arti daripada penistaan tidak ada sama sekali di sini. Misalkan ujaran kebencian yang bagaimana yang diujarkan, ini loh sifatnya menghibur, terus menghina. Siapa yang dihina? Nggak ada yang dihina di sini. Kambing adalah simbolis, seumpama bisa pun yang terhina itu bukan orang yang dihina, justru Satria Piningit yang merasa terhina, tapi dia tidak merasa terhina karena itu hanya simbolis aja yang melambangkan domba. Apalagi kita sebentar lagi mau mendekati pemilu, yang kita takutkan unsur-unsur yang akan menyusupi pemilu yang akan datang. Domba itu sebagai simbol supaya kita jangan mudah diadu domba. Sementara itu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi untuk Ada satu terkait ini kemarin penyebutan ijab kabul di acara ritual itu yang akhirnya persepsi masyarakat itu sebagai suatu penodaan agama, ke situ agama. Ya, sebenarnya kan ringkas cerita di dalam sebuah tadi udah dijelaskan bahwa ini kan mantek, di dalam Islam itu mantek. Jadi di dalam penjelasan semua itu simbol kalau bahasa Indonesia ya. Mantek, maka harus dipahami bahwa ilmu mantek ini harus dipahami tentang makna yang sebenarnya. Mengawinkan, kawin dengan siapa? Siapa yang mengawinkan? Kalau ditarik ke atas, siapa yang mengawinkan leluhur kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa? Bingung nanti seperti itu. Nah itulah, makanya itu jangan sampai ke sana. Maka dipahamkan bahwa itu adalah sebuah ritus, yaitu bagaimana bahasa umumnya nguri-nguri ya itu budaya kita untuk tetap lestari, bahwa Jawa itu apa sebenarnya, kan begitu. Jawa ini ajaran, welas asih, jungguh parang wujud ya Allah, banyak sekali. Nah dalam pemahaman itu maka harus kedalaman dalam pengertian yang dasar tersebut itu tidak pernah dipahami, hanya dibutuhkan untuk visual. Jangan visualnya dulu, tapi mungkin dicarikan dasar-dasarnya. Nah, makna yang di dalamnya itu harus dipelajari. Makanya jangan cepat keceplosan terhadap fungsi visual dalam bentuk ritual. Tulis dulu dalam naratif, ini simbolnya begini, ini simbolnya begini, maknanya begini, intinya begini, artinya begini. Tugas kita itu seperti ini. Jadi orang ketika melakukan itu ada selebaran sudah, ben ora bingung. Aku laku ini mek simbol, wonge koyo ngene tapi artine ngene. Nah gitu loh. Besok kedepannya mungkin teman-teman pelaku kebudayaan itu biar sama kita, setuju dengan Bang Deddy, belajar bersama. Saya juga harus belajar. Dengan peristiwa ini saya harus belajar. Nanti suatu saat bahwa setiap acara-acara, walaupun untuk konten, minimal orang tahu mau seperti apa, ketentuannya apa, ini maksudnya apa, tujuannya apa. Biar baca sambil ngeliat, oh ini maksudnya, oh jeru yo. Jadi main ngono, wah paling wedhus oleh nyolong iku. Manane koyo ngono, paling wedhus tonggo dikempit bareng ini hilang di jalan. Bukan itu gitu. Sorry. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Ya, ngopi. Ini arek-arek sekarang baru setelah di demo, apa screenshot arek-arek tak kirim, Pak?
Tanya apa sudah kepada anakmu? lakukan kunjungan lagi untuk aku sebagai wanita mengklarifikasi dan menanyakan hasil daripada keputusan fatwa itu, bahwa di situ akhirnya ternyata ada poin-poinnya. Tidak serta-merta para kiai kita itu memvonis kita itu sebagai sebuah hal-hal yang bersifat menyimpang kita daripada agama, bahkan sampai-sampai kita itu dibilangkan pemurtadan. Jadi di sini ada unsur-unsur dari poin-poin MUI yang tertera, pasalnya itu yang 3 tadi. Nah, itu jika sebenarnya, itu artinya jika sebenarnya itu diyakini sebagai perkawinan fisiknya, intinya seperti itu, maka itulah yang dikatakan kafir. Tapi itu kan bahasa simbol. Ya, yang kami pengen sampaikan ini adalah simbol, bukan istilahnya menyatakan ritual sebuah perkawinan. Enggak, kita tidak ada melakukan ritual perkawinan, apalagi sampai kepada nilai hubungan seksualnya. Enggak ada, itu hanyalah simbol-simbol yang ingin kita sampaikan untuk masyarakat kita, agar kita itu bisalah memahami apa sebuah informasi ini yang disampaikan ini, agar bisa dipahami lebih luas lagi. Jangan mudah mengambil dan memakan sebuah informasi itu. Kami ingin juga agar kiranya bangsa kita itu setelah menerima informasi, menerima sebuah informasi itu tidak menelan mentah-mentah, bahkan bisa menjadikan sebuah hikmah pembelajaran. Berarti dari MUI tadi Pak, itu ada berarti tidak menyatakan bahwa unsur apa penistaan agama tidak ada ya? Nggak ada. Menyatakan gitu ya? Nggak Tegas ada. menyatakan kalau ini hanya bentuk apa? Jadi intinya bahwa ini untuk menyatakan bahwa klarifikasi kita. Ji. Jadi kalau memang itu benar dilakukan sebuah perkawinan, maka itulah yang dikatakan murtad atau penyimpangan di dalam hal keyakinan dalam agama seperti itu. Jadi tidak memvonis bahwa kita itu. Karena apa? Setelah kita sampaikan nilai-nilai filosofinya, hal seperti itu, alhamdulillah. Dan mereka pun tidak mengatakan bahwa kita begitu. Kan jenengan tidak meyakini, katanya. Iya, tuh. Kita hanya menyampaikan, dan inilah yang klarifikasi. Mudah-mudahan masyarakat kita, bangsa kita ini bisa lebih memahami nilai-nilai moral. Oke. Terima kasih. Bukan daripada nilai-nilai tontonannya, tapi bagaimana tontonan menjadi tuntunan. Terima kasih. Selamat sore. Gresik dan kiai-kiai kita sudah berdamai karena kemarin kita miskomunikasi. Poinnya seperti itu, kita miskomunikasi. Mohon maklum dan tunggu pariwara berikutnya tetap di channel Sanggar Cipta Alam. Oke.